Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Trip and Vacation. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Untuk video kali ini saya akan menceritakan pendakian solo hiking saya di Gunung Prau via Dworowati. Jadi pada hari Senin tanggal 5 saya berangkat dari Semarang pukul 9 pagi. Untuk akses menuju ke basecamp Dworowati, lokasinya juga sudah saya sertakan di link deskripsi. Kalau ancer-ancernya itu dari Selamat Datang Dieng, kita maju sekitar 3 gang, kemudian belok kanan ya. Ini saya sudah mulai masuk di perkampungan ya, menuju basecamp Dworowati. Kalau untuk pelangnya ini sudah ada papan penunjuknya, kita mengikuti. Untuk jalur via Dworowati ini masuknya di Dieng Kulon, di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ini setelah melewati kampung, kita melewati area ladang. Dan alhamdulillah akhirnya pukul 12:44 ini saya sampai di basecamp Gunung Prau via Dworowati. Jadi kurang lebih penampakan untuk area singgah untuk pendaki seperti ini kawan-kawan, lumayan luas. Jadi di basecamp ini juga ada toilet, kemudian musola. Setelah sampai di basecamp ini saya tidak langsung naik, saya aklimatisasi dulu sekitar 1 jam sambil melihat pemandangan di sekitar area basecamp. Lalu kemudian ini saya simaksi ya. Untuk retribusinya atau simaksinya ini per orang 30.000 dan untuk parkir motor 10.000. Kemudian ini pada pukul 13.44 saya mulai melakukan perjalanan setelah stretching ya, atau pemanasan dulu. Untuk awal pendakian dari basecamp ini kita langsung dihadapkan ke anak tangga seperti ini. Bagi kalian yang belum pernah naik ke sini, untuk via Dworowati ini merupakan jalur tercepat untuk menuju ke puncak Gunung Prau 2590 mdpl. Untuk jarak basecamp menuju pos 1 ini sekitar 800 meter kalau saya lihat di rute. Dengan jalur kita melewati beberapa hutan pinus. Di sini tidak terlalu nanjak kawan-kawan, masih relatif landai kalau menurut saya. Nah, ini saya jalan santai ya, kalau solo hiking memang saya biasa jalan santai dan tidak keburu waktu juga. Kalau solo hiking seperti ini saya biasanya di hari-hari sebelumnya memang saya sudah mencari informasi ya, seperti apa gambaran treknya, kemudian misal ada titik mata air, dan juga mungkin ada beberapa titik-titik yang rawan, misalnya seperti longsor. Setelah kurang lebih 20 menit berjalan, saya tiba di pos 1, namanya Cemara Dungkar. Ini dari pos 1 saya langsung melanjutkan perjalanan karena saya sudah mulai menemukan ritme jalan saya ini. Nah, kita setelah pos 1 memang ada area yang landai juga, tapi kita beberapa kali juga menemukan jalur seperti tangga. Untuk jarak pos 1 ke pos 2 kurang lebih 450 meter.
Oh ya, untuk kondisi cuaca ini berubah-ubah sewaktu saya naik ke sini. Kadang berkabut, kadang cerah sewaktu saya melewati hutan pinus ini. Ini ada beberapa pelang juga ya, untuk imbauan untuk bahaya pohon tumbang juga di area pinus ini. Lalu ini saya sampai di pos 2 ya. Ya, di pos 2 ini merupakan jalur pertemuan dari jalur Dwarowati sama jalur Dieng. Di sini ada patok batas juga untuk batas Kabupaten Wonosobo dan Batang. Pos 2 sendiri ini namanya Semendung, sekitar 2383 mdpl. Di pos 2 ini saya juga tidak istirahat, ini saya langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Nah, ini suasananya memang agak berkabut pada waktu saya melewati area ini. Untuk jarak pos 2 ke pos 3 ini 980 meter. Jadi sebelum pos 3 ini kita melewati kawasan akar-akar ya, namanya akar cinta. Nah, kurang lebih kondisi untuk trek di kawasan akar cinta seperti ini kawan-kawan, sesuai namanya ya, banyak akar-akar di situ. Lalu ini saya sempat istirahat setelah dari base camp, saya belum istirahat lama ya. Di sini saya istirahat kurang lebih 15 menitan sebelum saya melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini cuacanya memang agak berkabut ini. Kemudian sebelum pos 3 ini kita menemui sebuah percabangan ya. Kalau ke kiri itu kita ke arah Tawar. Ini kita ambil kanan ke jalur pendakian. Dan sebelum kita sampai di pos 3 kita menemukan percabangan, itu kita ketemu sama jalur Kali Lembu. Dan alhamdulillah ini saya sampai juga di pos 3 ya, kurang lebih jam 15 lebih 5 menit. Namanya Lotong atau Nganjir kalau saya lihat di peta rute. Di pos 3 ini saya juga tidak istirahat, ini saya langsung melanjutkan perjalanan lagi. Kalau untuk total jarak ya, kalau dari base camp menuju Sunrise Camp Patak Banteng ini kurang lebih 4,25 km. Kemudian ini saya jam 15.23 saya sampai di puncak perahu 2590 mdpl. Di puncak perahu ini saya juga langsung jalan meneruskan ke Telaga Wurung. Untuk jarak dari puncak menuju ke Telaga Wurung ini kurang lebih 200 meter. Telaga Wurung ini merupakan area sabana ya, dan ini merupakan area camp juga.
Nah, di Telaga Wurung ini saya menemui juga beberapa pendaki, mungkin dari jalur Dieng atau Kali Lembu. Soalnya pada waktu saya melewati Via Dwarawati tadi, saya yang naik itu pada saat saya dari base camp hanya ada saya dan satu rombongan dari Banjarnegara. Untuk jarak Telaga Wurung menuju Sunrise Camp ini masih 1,3 km lagi. Nah, kita sehabis Telaga Wurung ini masih seperti menyusuri sabana kawan-kawan. Nah, ini saya sempat merekam ini ya, namanya bunga daisy. Nah, ini perjalanan saya menuju Sunrise Camp Patak Banteng. Ini cuacanya berkabut kawan-kawan. Ini beberapa video yang sempat saya rekam sewaktu kabut tebal. Nah, kalau dari Telaga Wurung menuju Sunrise Camp ini jalurnya enak, ini sudah landai, sudah tidak ada tanjakan lagi. Dan alhamdulillah ini akhirnya saya sudah sampai di area Sunrise Camp Patak Banteng. Ini saya sampai di Sunrise Camp kurang lebih jam 15.53. Berarti ini kurang lebih saya perjalanan dari base camp menuju Sunrise Camp Patak Banteng sekitar 2 jam lebih 10 menit. Sesampainya di Sunrise Camp Patak Banteng ini, saya langsung mendirikan tenda. Lalu membuat ini ya, minuman hangat dan juga cemilan. Kemudian jam 5 sore ini saya keluar dari tenda, kemudian merekam di area Sunrise Camp Patak Banteng. Ini sudah lumayan ada beberapa pendaki juga di area Sunrise Camp Patak Banteng sewaktu saya kesini. Kemudian ini malamnya saya memasak. Ini saya memasak sayur ya, itu buncis. Terus kemudian telur goreng. Kemudian saya bawa nasi dari bawah dan juga masak mie. Dan alhamdulillah ini pagi harinya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus. Ini cuacanya cerah kawan-kawan. Jadi alhamdulillah sewaktu pendakian di hari kedua yaitu hari Selasa tanggal 6 Agustus, ini paginya cerah kawan-kawan. Nah, ini suasana sewaktu pagi itu ya, hari Selasa. Baik kawan-kawan, mungkin untuk video kali ini mengenai gambaran jalur Dwarawati seperti apa saja fasilitas yang ada di base camp. Kemudian untuk simaksi ya, sama gambaran trek dari pos ke pos. Mungkin sekian dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan juga kelancaran rezekinya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.